كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pada malam ini kita akan memperbincangkan beberapa ayat Al-Quran yang ada sangkut pautnya dengan tugas seorang yang amar ma'ruf nahi munkar, tugas seorang dai mubaligh dan tanggung jawabnya, supaya kita sama-sama mengerti bahwa segala-galanya di dunia ini berjalan di bawah kekuasaan dan kekuatan Allah, dan kadang-kadang tidak bisa ditafsirkan. Di dunia ini ada kebenaran, ada kesesatan. Tiap-tiap kebenaran ada penganjurnya, dan tiap-tiap kesesatan ada penganjurnya. Dua-duanya ini saling berlawanan. Yang mengatur perlawanan itu adalah Allah semata. Saudara tidak bisa mengatakan kenapa di dunia ini ada kesesatan, kenapa ada kezaliman, kenapa ada orang jahili manusia. Tidak bisa ya. Sebab ini berjalan dengan kehendak Allah yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan rahmah, dan seterusnya. Sampai ada orang bertanya, mengapa Allah mengadakan setan ini? Kenapa Allah menciptakan setan? Perlunya apa? Seumpamanya tidak ada setan, kan kita ini tenang, ayem, hidup, tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Jawabnya mudah sekali, bahwa setan itu justru ujian kita di dunia. Itu kita lolos apa tidak lolos, disinilah soalnya. Setan merayu kita, memasukkan kita ke jahanam. Kita ikuti dia apa ikuti nabi-nabi yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan juga olehnya untuk menarik kita ke jalan yang baik. Jadi tergantung pada kita. Kita diberi semi kehendak untuk memutuskan mengikuti yang mana. Ini dia arenanya, ini gelanggangnya, atau dengan bahasa yang populer, ini podiumnya. Manusia memainkan sandiwara ini, Allah yang menentukan. Para nabi sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memberi hidayah kepada orang. Jadi nabi-nabi sendiri, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberi oleh Allah suatu kekuasaan untuk menghidayatkan orang. Dia cuma diberi tugas tabligh, dan tugas itu yang kita ambil over. Tugas itu yang tiap kepala mengikuti dia dan bisa mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Itu kepala berkewajiban mengikuti jejak beliau, menyampaikan apa yang benar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kejahatan. Syaitan pun juga tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan orang. Yang menyesatkan Allah, yang memberi hidayah kepada Allah, kepada kita adalah Allah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wa sadaqallahul azim, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada manusia yang kamu sukai supaya dia menjadi hidayah, namun Allah jualah yang memberi petunjuk kepadanya. Jadi yang memberikan hidayah bagi seseorang maupun kesesatan pada seseorang hanya Allah sendirilah. Jadi bagaimana caranya? Pertama, Allah membukakan di hati manusia yang mau disesatkan atau mau dihidayatkan ini suatu kecondongan. Kecondongan tertarik kepada segala yang baik. Dan ini juga melihat wadahnya.
ada orang memang dia minta kepada Allah supaya dia dapat hidayah, senang duduk majelis-majelis pengajian, suka membaca Al-Quran, suka mendengar hadis-hadis Nabi, suka mendengar riwayat orang-orang yang saleh dan para aulia dan ulama, orang-orang yang berkeinginan baik, yang hatinya suka menjalankan perintah, menerima ayat Allah dengan sepenuh hatinya, maka pintu pilihan kepada kebaikan dibukakan oleh Allah di dalam hatinya, maka dia memilih kebaikan dan jadilah orang ini hidayah. Dan sebaliknya, orang yang kelihatan sama sekali tidak ada kecondongan ke arah kebaikan, memang dari aslinya dia tidak suka ke situ, maka biasanya pintu atau jalan untuk memilih kejahatan itulah yang dibukakan oleh Allah di dalam hatinya. Apalagi kalau kita umpamanya siang malam berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita jalan petunjuk kepada yang baik itu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, betapapun anda ya Muhammad berkeinginan agar mereka memilih jalan hidayah, namun Allah tidak akan memberi petunjuk kepada yang sudah akan disesatkan. Allah tidak akan merubah putusannya. Jadi ini orang kebenaran mau dimaukan oleh Nabi Muhammad atau oleh kita, pewarisnya ini, pewaris agamanya ini. Diberi maksud kita supaya orang ini betul-betul menjalani perintah Allah dan taat. Maksud kita. Tetapi Allah sudah memastikan dia sesat. Allah tidak akan merubah putusannya untuk keinginan kita, sama sekali tidak. Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sadaqallahul azim in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhill wa ma lahum min nasirin. Jadi kalau kau bagaimana kau punya keinginan, kamu punya perhatian dan entusias supaya orang ini mendapat petunjuk, sebagaimana pernah Nabi SAW menghadapi Al-Walid, fulan dari benggol-benggolan Quraisy, dengan penuh hati yang ikhlas supaya dia ini mau tertarik kepada jalan yang benar. Namun Allah mengatakan la entahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhill. Iblis juga mengakui bahwa saya ini tidak punya daya apa-apa, saya tidak bisa menyesatkan orang, tetapi saya ajak dia nerima, salah sendiri. Dalam ayat digambarkan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Iblis berkata hari kiamat, saya tidak ada sesuatu kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu, namun aku coba awe-awe ngajak kamu kepada kejahatan, kamu ikut. Salahmu, jangan nyalahkan aku, salahkan dirimu. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma'asyiral muslimin, begitulah kira-kira adegan-adegan antara si muballigh yang kepingin menganjurkan memperbaiki keadaan dengan orang yang mau merusak. Begitu adegannya. Jadi muballigh mau meneruskan seruan para nabi. Dan muballigh ini bukan satu dua orang, bukan hanya seperti orang yang bicara di hadapan saudara sekarang ini, tetapi tiap kita ini muballigh, sekuat tenaga kita. Kalau anda hafal satu ayat, ayat itu tabligkan. Kalau anda hafal satu hadis, hadis itu tabligkan. Lah kepada siapa? Cari orang. Kalau tidak ketemu orang, kepada keluarga saudara di rumah yang belum beristri, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada ibunya, yang sudah beristri kepada istrinya, yang sudah beranak kepada anaknya. Sebab nututi keadaan banjir longsornya kejahatan seperti sekarang tidak bisa ketututan kalau satu dua orang saja.
Ini mesti massal dan frontal, baru bisa diharapkan ada suasana berubah. Sebab melihat jalannya kejahatan dan arus maksiat, arus lupa kepada Allah, putusnya hubungan antara kabelnya manusia dengan gerdunya Allah, sudah tidak bisa saudara ikut sambung lagi kalau tidak semua secara gotong royong bertanggung jawab. Inilah rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap orang bertanggung jawab. Jadi tiap orang ini diharuskan oleh Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat. Kalau saudara tahu bahwa dusta itu dikutuk oleh Allah, wa la'natullahi 'alal kadhibin. Lalu saudara melihat seorang teman dusta, dik, ini larangannya Allah Ta'ala ini dusta. Wa la'natullahi 'alal kadhibin. Tolong jangan dusta. Rezeki tidak bisa dicari dengan dusta. Meskipun tidak dusta, kalau sudah rezeki datang. Itu saudara sudah tabligh. Saudara-saudara, dan atas dasar itu, kalau sudah kita ketahui bahwa ini masalah sudah akan berjalan terus selama ini bumi berjalan dan selama matahari terbit daripada timur, maka masalah ini akan terus berlawanan antara hak dengan batil. Karena itu para muballigh dan setiap kita yang menganjurkan kepada kebaikan tidak boleh memikirkan apakah orang ini akan menerima isi tabligh saya atau menolak. Ini keliru. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang muballigh tidak boleh memikirkan, wah, kenapa saya punya tabligh tidak ada orang amalkan? Kenapa saya punya kata-kata tidak diterima? Ini bukan tugas saudara. Ini nanti Allah yang akan menjalankan. Jadi apakah orang akan menerima tablighnya, tegurannya, atau menolak? Dia harus mempunyai pendirian tegas dalam hatinya bahwa sikap menerima dari manusia yang saya tabligh atau menolaknya orang itu hanya daripada Allah. Dia dan saya, saudara, tidak boleh memikirkan kecuali pada cara tabligh. Benarnya hadis-hadis, sahihnya hadis-hadis yang saudara bawa, tanggung jawabnya terhadap agama dan kebenaran yang ia yakini. Jadi kalau saya tegur saudara jangan masuk bioskop, itu saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa gedong itu akan menyesatkan, akan menjadi alat penyesatan atau alat pembaratan saudara, menjadi barat. Juga TV. Ini saya yakin. Ini tanggung jawab saya. Masalah saudara tidak mengindahkan bukan soal saya. Saya pasrahkan kepada Allah. Juga saudara kepada yang saudara tablighkan. Kalau saudara kurang puas, kita bisa diskusi. Tidak menjadi soal. Tapi kalau saudara tidak mau mengamalkan, saya mesti angkat tangan. La ikrah. Dan begitu seterusnya. Ada orang kemudian ia tidak boleh putus asa. Seorang muballigh tidak boleh putus asa. Bagaimanapun orang menerima atau menolaknya. Yang penting pahalanya muballigh ini sudah tersimpan di sisi Allah. Pokok celengan saudara sudah tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sudah tidak boleh putus asa lagi. Ada orang muballigh yang mengira bahwa tugasnya tidak akan selesai sebelum orang menjalankan atau mengamalkan yang ia anjurkan. Ini keliru. Itu adalah satu kekeliruan yang bisa menjurus kepada berhenti sama sekali. Kalau satu kali tabligh dia mau nunggu sampai orang mengamalkan isi tablighnya, tidak diamalkan.
2 kali, 3 kali, akhirnya dia putus asa, berhenti sama sekali. Mandek, tidak tabligh. Atau memilih kompromi. Wes ya nek ngono ya pancen kehendak zaman ini. Kita bikin kompromi saja. Jadi kompromi antara hak dengan yang tidak hak. Akhirnya dia sendiri kompromi. Atau dia dengan begitu dia gelisah. Kenapa saya punya tabligh tidak diamalkan orang? Kenapa saya punya nasihat kok tidak ada orang indahkan? Saya mengatakan bahwa perempuan-perempuan harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan dengan membuka aurat. Kok saben jalan masih itu perempuan tetap membuka aurat? Apa saya mesti marah? Apa saya mesti nunggu sampai itu perempuan bangil ini semuanya menutup auratnya? Itu adalah urusan Allah. Jadi daya kekuatan setan barangkali masih kuat, daya tariknya masih lebih kuat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mubaligh harus bisa mendoa. Jadi di samping mendoa bisa berbicara, tabligh juga bisa menuntut untuk dirinya dan untuk umatnya. Karena itu kita harus memikirkan ehwal kaum muslimin. Ehwal kaum muslimin yang kita prihatinkan itu kita mintakan di samping permintaan-permintaan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, akhirnya itu mubaligh yang bagaimana saya gambarkan tadi akan putus asa di keluarga saudara. Misalnya saudara berbicara dengan keluarga tidak mengindahkan, diajak debat, saudara lantas putus asa. Akhirnya saudara kancingan lawang bersama orang-orang yang putus asa. Di samping itu paut dan setan berkeliaran mengajak umat lebih cepat lagi. Lebih cepat saudara kalau kita para mubaligh sudah tutup pintu, sudah tidak tabligh, akan jalan ini dengan lancarnya tablighnya setan-setan ini. Ya. Jadi yang penting buat kita adalah beberapa hal catatan ini. Jadi tidak bisa dikalkulasi. Nanti orang akan terima atau orang tolak, tidak bisa. Yang harus diatur temanya. Sebagai mubaligh atau saudara orang yang mau amar ma'ruf, mesti caranya itu ma'ruf. Jangan nuting-nuting orang, menyakitkan hati orang. Ini nanti sudah pasti karena kesalahan kita, bukan kesalahan isi tabligh itu. Jadi temanya, dalilnya, logisnya, caranya yang halus, tidak apologetis dan tidak agitatif. Itu nanti insya Allah Ta'ala lepas saja. Jadi seumpama orang tani itu dia pilih bibitnya dulu. Dia pilih lihat tempat, papannya, bibitnya, letakkan. Sudah, bisa dihargai. Tapi kalau bibitnya tidak sehat, saudara nanti akan juga kecewa. Bibit di sini niat. Mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita ini. Nah, sekarang kita mari mulai masuk pada acara yang di tangan saudara. Diktat nomor 50, judul tanggung jawab mubaligh dan tugas yang sebenarnya. Jadi tugas mubaligh yang sebenarnya ini apa? Inilah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Surat Ibrahim ayat 11. Dan mengapakah kami tidak juga mau bertawakal kepada Allah, sedang Dia sudah memberi petunjuk jalan-jalan kepada kami. Kami akan terus bersabar atas setiap gangguan yang kalian hadapkan kepada kami. Dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal hendaknya berserah diri. Jadi tiap mubaligh itu akan mengalami godaan dan gangguan. Tiap yang berseru kepada kebaikan,
setiap yang berseru kepada kebaikan ada penggodanya. Karena itu sudah dia harus bertekad wala nasbiranna nun litta'kid. Kami harus sabar. Kami akan sabar terhadap godaan dan gangguan-gangguan yang kamu lontarkan. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang ikut patunya orang-orang kafir, yang kamu lontarkan kepada kami akan tetap taat. Kita akan sabar terus. Kita akan ulet. Jadi umat Islam dan mubaligh-mubaligh ini seperti paku, semakin ditutup semakin dalam, dipukul semakin ke dalam. In wala nasbiranna ala ma adzait. Kalau tidak, saudara tidak bisa mengimbangi al-fasad wal munkarat seperti di zaman sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu kita mesti ajukan saja. Diterima atau tidak diterima tidak menjadi soal. Hak mesti diketengahkan. Kata Jamaluddin Al-Afghani rahimahullah, dia bilang, lontarkan perkataan kebenaran itu dari mulutmu wahai muslim. Nanti dia akan merupakan anak singa yang mencari mangsanya sendiri. Dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya. Saudara jangan ragu, ketengahkan saja. Asal saudara sendiri tidak ragu bahwa yang saudara ketengahkan ini. Jadi saudara mau pedagang, mau maklar, mau apa, asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya mau berdagang, tetapi juga saya nganakkan duit. Ini tidak. Dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya. Jadi saudara jangan ragu, ketengahkan saja. Asal saudara sendiri tidak ragu bahwa yang saudara ketengahkan ini adalah hak, adalah kebenaran yang kuat, dan mesti ada godaan. Mana ada orang mengajukan kebenaran tidak ada godaan dan tidak ada sambutan, tidak ada tanggapan. Kadang-kadang diejek, kadang-kadang dirayu, kadang-kadang diancam, kadang-kadang betul-betul dipukul. Ini sudah lumrah tiap mubaligh. Jangankan mubaligh seperti kita ini, nabi-nabi alaihimussalam juga mengalami demikian. Para nabi mengalami godaan dan ujian seperti itu. Nabi Muhammad SAW pernah kakinya dilempari oleh batu oleh kaum kafir. Pernah beliau diseret serbannya ini sampai lehernya merah. Pernah dilempari kotoran unta yang baru disembelih itu, babatnya unta. Waktu beliau sujud, lemparkan di atas kepalanya waktu sujud di masjid. Dan berapa lagi seperti ini. Nabi dalam soal ini tidak menanggapi sama sekali. Yang ditanggapi kalau ada pertanyaan mengenai pokok persoalan ini, dia debat. Juga Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim dilemparkan ke api? Saudara tidak dilemparkan ke api. Belum apa-apa itu saudara. Jadi kita harus kuat. Harus ingat kepada Allah selalu. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun wal mutawakkilun. Yang kedua, saudara-saudara, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu pertama-tama kepada Muhammad ditujukan ayat ini. Tugasmu ayuhai Muhammad, kemudian tugasmu ayuhai muslim, di mana saja kamu berada, tugasmu apa? Hanya menyampaikan saja. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan, jangan kamu tambah. Ini dilarang. Jangan kamu kurangi, ini juga dilarang. Apa yang disampaikan? Sampaikan letterleknya ayat itu dan tafsirkan. Jadi tabligh dengan propaganda lain.
Di sini keistimewaan mubaligh. Mubaligh tidak boleh bohong. Mubaligh dan muslim yang ia akan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh palsu, tidak boleh bohong, tidak boleh menambah-nambahi untuk supaya orang tertarik oleh kata-katanya. Tidak akan ada satu asas atau fondasi yang kuat di atas bangunan yang fondasinya bohong. Jadi jangan mengutarakan bohong dalam tabligh. Utarakan segala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsiran daripada ayat-ayat atau tindakannya beliau sendiri. Cukup. Kalau sudah kamu tabligh demikian, kamu boleh istirahat sementara, biar itu kebenaran dikunyah oleh otak dan nyawanya manusia ini, oleh rohnya manusia ini. Itu kebenaran akan dikunyah juga. Nanti lama-lama mereka akan menatap dengan kejadian-kejadian dan akan kembali mencari kebenaran. Dan orang yang sesat yang mana yang tidak kepingin jadi mendapat kebenaran itu? Coba tunjukkan pada saya mukanya orang itu. Cuma dia kadang-kadang tidak bisa mengutarakan. Karena itu dia mesti terus mendengar suara tabligh. Seperti dengar suara, contohnya kaset-kaset yang dinyanyikan di tunjungan itu dari ujung sampai ujung. Semuanya bunyi suara. Sampai orang keluar dari situ, kalau liwat bisa ngeluh kepalanya. Supaya dia milih nanti. Nah, kita mesti tabligh. Di sini ada tabligh, di situ ada tabligh, di sana ada tabligh. Terus. Nanti orang yang mencari, yang sesat ini kepingin waras seperti orang sakit. Imam Ghazali menganggap kesesatan itu satu sakitnya roh. Dan itu orang yang sakit nanti lama-lama dia kepingin mencari obat. Dan kalau sudah ketemu obatnya, sudah lepaskan dia. Atau nanti kalau sudah ada jodohnya dari obat yang keluar dari mulut saudara, sudah jadi baik. Itu orang sudah sembuh. Insya Allah Ta'ala sembuh. Tidak kemana-mana itu, sembuh. Dan malah berterima kasih pada saudara. Nah, saudara sudah kembalikan pada terima kasih itu kepada Allah. Wah, aku biar ini udah pernah sholat aku. Uruan apa? Ulangane sampean iku moro aku sholat wae. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang membukakan hatimu, bukan aku. Begitu kira-kira. Jadi alaikal bala wa alainal hisab. Nanti ini orang mau kemana? Kalau umpamanya sampai dia mati tidak sampai hidayat, tidak sampai mendapat petunjuk, perhitungannya nanti akan ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inilah persoalan mesti masuk di dalam orang yang mau tabligh atau orang mau menyerukan kebenaran. Tidak mesti ulama, tidak mesti siapa saja. Yang mengerti saja bahwa ini benar, sampaikan. Bantulah, sambungkanlah terus. Supaya orang yang memerlukan itu akan mendengar kata-kata ini. Yang ketiga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebenarnya Anda tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang Anda maukan, tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepadanya. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Jadi sudah jelas saudara-saudara. Konklusinya di bab tabligh bahwa kita harus tabligh, menyampaikan apa yang diketahui oleh kita bahwa ini benar. Jadi seperti misalnya libur bulan puasa, umat Islam sudah menyampaikan isi hatinya bahwa libur puasa adalah suatu adat yang baik yang membawa manfaat ini dan itu. Sudah cukup, saudara sudah baca dalam surat kabar. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa libur 30 hari itu adalah perbuatan kolonial, dan kalau kolonial itu suka menjadikan kita ini bodoh, semua itu saya kira
tidak tepat. Sebab apa? Sebab akan orang bertanya, lah nanti tanggal 10 Juni ini sampai 15 Juli akan libur dari PDK sendiri, dari Pak Menteri PDK sendiri. Jadi 1 bulan 5 hari. Ya kok tidak bodoh orang-orang? Ya sudah jelas apakah kalau libur kalau itu ditepakkan bulan puasa orang jadi bodoh, lalu kalau ditepakkan Juni sampai Juli tidak bodoh. Ini juga orang akan bertanya-tanya. Jadi kita sudah sampaikan ini. Kita kewajiban kita menyampaikan. Sebab seorang guru atau seorang murid kalau dia mesti bangun sahur jam 3 atau jam 2 mulai. Apalagi kita ini kadang-kadang sahur ini tidak merhatikan masalah sunat. Kadang-kadang jam 2. Ini anak nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk, sakit ya. Atau nanti dia memilih satu cara, aku nggak kosong. Ya ini yang kita tidak mau. Entah kalau orang maksudnya ini nggak tahu ya. Allahu a'lam. Juga Pak Guru yang soleh, kalau sahur masa mau tidur nggak pakai sholat dulu, sholat subuh. Habis sholat subuh, tahu-tahu jam 8 pergi sekolah. Lantas tidak jadi ngantuk dia, tidak bisa ngajar betul. Atau capek, dan kalau capek dia milih wis ulan iki aku ndak poso. Yahudi kira, tapi muslimin ngelus-ngelus dodo. Nah, ini masalahnya. Jadi saudara-saudara, masalah ini sudah disampaikan oleh umat Islam. Kita serahkan saja kepada Allah. Kita nanti mengetahui bahwa Allah SWT juga akan mempunyai pilihan. Pilihan Allah itulah jadi baiknya buat kita semua. Betul saudara? Apa katanya Allah? Tapi kita tidak diam. Dan tidak wajib kita diam. Tidak boleh kita diam. Kenapa kita diam? Kita sama-sama satu bangsa, sama-sama mempunyai kepala dan pikiran. Bicara saja, tidak apa-apa. Yang keempat, acaranya yaitu Islam menyusun kemerdekaan berpikirnya atas 3 unsur. Saudara-saudara, Islam ini artinya menyerah kepada Allah. Kalau orang sudah menyerah kepada Allah berarti dia bebas. Jadi sudah dibebaskan. Begitu seorang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah berarti dia sudah bebas. Bebas pikirannya daripada menghambakan diri kepada sesuatu. Sebab saya misalnya atau saudara, kalau kita bersama-sama sudah menyerah kepada Allah, inni aslamtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati, saya sudah menyerahkan wajah dan pikiran saya segala-galanya kepada Allah, maka saya sudah bebas. Bebas dari intrik-intrik dan godaan lain orang, dari godaan setan, dari pengaruh hawa nafsu, sudah bebas. Jadi Islam ini adalah kebebasan. Tidak ada dogmatisme di dalam Islam. Akidahnya pun rasional, doktrinanya rasional, apalagi syariatnya. Inilah nanti yang akan dicari oleh orang. Kalau ada satu negara membanggakan dirinya sekular, ini negara sebetulnya baru kemaru. Kayak orang-orang di Irak, orang-orang di Mesir, di Syria membanggakan sekular. Apa sih sekular itu? Sekular itu berarti mematikan jalannya saluran listrik yang pergi kepada Allah, wahyu dimatikan. Dia mau kerja dengan sinar otaknya sendiri. Jadi seperti saya sekarang mempunyai teleskop yang bisa melihat bintang yang paling jauh. Saya tutup itu kacanya teleskop, saya mau pakai mata saya sendiri melihat bintang. Ya sudah jelas, tidak tutup mana-mana. Sungai-sungai di bulan saja atau kawah-kawahnya bulan sudah tidak kelihatan oleh mata biasa. Nanti kan mesti cari keker, cari teleskop lagi. Jadi sekularisme ini adalah satu kekeblingeran
manusia di abad ke-18, 19, 20 Masehi, dikarenakan mereka sudah muak dengan agama yang mereka kaji, yang mereka anut, yang mereka pelajari di Eropa. Lah umat Islam ikut-ikut ini dari mana? Karenanya agama kita sekarang dicari di Eropa. Sebab ini yang dicari. Kalau agama begini kita mau, kata orang Eropa. Tahu-tahu negara-negara seperti Mesir apa sekular, tidak boleh dicampurkan agama dengan politik. Jadi politik itu politikmu, bukan politiknya Allah, bukan aturannya Allah. Ya hati-hati saja sampean. Ya sampean dibunuh orang atau sampean membunuh orang. Jadi ya ini marga satwaisme. Kalau sudah politik tidak dibumboni wahyu, tidak ada artinya politik. Politik hawa nafsu. Sebab sekularisme ini berat. Nah sekarang ini di Poland, Poland itu negara komunis yang paling merah sesudah Moskwa. Sekarang Poland itu menerima paus. Paus masuk ke Poland. Poland itu negara yang paling sekular, tidak pernah bau agama dan paling tidak suka agama. Tetapi setelah paus datang, mereka itu berduyun-duyun 1/4 juta orang hadir khutbahnya atau misanya paus. Heran orang-orang komunis, dikirakan agama ini sudah digintes, sudah dibunuh, sudah mati 50 tahun, tahu-tahu hidup lagi Katolik. Bagaimana kalau Islam? Lebih lagi, Islam lebih mempunyai daya hidup. Islam itu lincah, tidak ada dogmatis, tidak ada paksaan, tidak ada orang dimudeni dengan sesuatu, tidak ada jual beli kartu di surga. Kalau kamu tidak amal, kamu tidak masuk surga. Kalau mau sholat tidak tunggu orang imam khas. Kalau cari imam dari tengah jalan boleh panggil, ini asal muslim, asal mengerti sholat, ayo masuk imam. Ini Islam, lincah sekali, fleksibel kata orang barat. Ini kalau dimatikan tidak bisa mati. Yaitu tadi, semakin ditutup paku itu semakin dalam. Turki sekarang ngelilir lagi Islam di sana. Karena itu saya sayang kalau ada satu negara menyatakan dirinya kadang-kadang dengan bangga bahwa kami ini sekular. Apa sih ruginya kalau agama atau kalau pikirannya Allah itu dipakai? Orang Allah itu yang menciptakan kamu, menciptakan negerimu, menciptakan badanmu. Kenapa sih kalau kamu kok terlalu angkuh, tidak mau kenal sama Allah itu? Kamu ini siapa? Betul-betul menyedihkan. Jadi karena itu seorang muslim bebas. Nah, dan susunan kebebasan itu, kebebasan berpikir disusun atas dasar tidak tiru meniru. Jadi kita ini dilarang bertaklid, meniru sesuatu yang kita tidak tahu juntrungnya ini. Kalau kita tidak tahu apa yang kita taklid, seperti sekarang kita lihat ada orang bicara pakai Yahoo, atau kita ikut Yahoo seperti di TV apa itu. Terus kita tiru, nanti ada orang bilang asoy, kita bilang asoy juga. Ini dilarang. Asoy, asoyna, sami'na wa asoyna, na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang Yahoo, pakai Yahoo lagi, pakai T. Itu piano yang bikinan Jerman, harganya 850.000. Wah, Yahoo deh. Kalau kamu beli ini Yahoo deh. Ada apa kita tiru-tiru ini? Ini dilarang. Dilarang taklid. Kalau kamu tidak tahu dari mana asalnya apa kata-kata ini, dimo, zikir, katakan subhanallah, subhanallah. Ini sudah pasti saudara diganjar oleh yang menciptakan saudara. Daripada mengikuti kalimat-kalimat begitu, ya. Yang kedua, kemerdekaan memilih pekerjaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi seorang muslim tidak bisa dibatasi pekerjaannya. Boleh memilih pekerjaan. Jadi saudara mau pedagang, mau maklar, mau apa, asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya mau berdagang, tetapi juga saya nganakkan duit. Ini tidak boleh. Ini ada larangan. Kamu jangan kerjain.
Kamu tidak diberi kemerdekaan untuk bekerja itu. Kamu tidak diberi kebebasan untuk bekerja seperti itu. Ya. Jadi semua ini ada caranya, ada dalilnya. Sehingga kita tinggal pilih saja dan kita berjalan di atas siratal mustaqim. Tidak sampai keluar dari sirat ini. Sebab ini jembatan lebar ini, siratal mustaqim ini lebar. Lebar dan panjang. Saudara jangan khawatir nanti ketemu jalan buntu di muka. Tidak ada jalan buntu di dalam siratal mustaqim, saudara-saudara. Siratal mustaqim akan menyampaikan saudara ke surga. Nanti ujungnya di surga. Jadi saudara tidak akan ketemu jalan buntu. Tapi kalau sekularisme itu berarti liku-liku. Saudara pasti ketemu jalan buntu. Jalan buntu seperti jalan buntunya orang-orang sekarang di dunia ini yang saudara lihat kanan kiri. Sayang orang tidak ada yang mengungkap ini Islam. Sebab Islam tidak punya telekomunikasi, tidak punya alat-alat seperti yang dipunyai oleh Jewish Agency misalnya. Persurat kabaran, kantor-kantor berita ini dimiliki oleh golongan Yahudi dan golongan-golongan lawan-lawan Islam. Islam tidak bisa menyiarkan, tapi jangan khawatir. Islam ini toh tidak diem. Walaupun umatnya belum main, Islamnya sendiri ini dibaca oleh orang dan dikaji. Berkat pembacaan dan pengkajian orang, yang masuk Islam sekarang di Eropa luar biasa banyaknya. Sampai Amerika ikut cemburuan, kenapa ini Jepang kok banyak masuk Islam. Sekarang entelnya Jepang disuruh geledah tempat-tempat kaum muslimin di Jepang. Sekarang ada izin-izin tidak dibolehkan sekarang. Ini dari barat ini. Tapi juga kita tidak khawatir. Mau kemana? Sekarang umat sudah sakit, mencari obat. Obatnya ini. Mau kemana dari obat ini? Mesti ketemu obat ini. Sedang yang dihadapi oleh otak manusia ini sudah tidak tutup. Tadi pagi ada berita dari PBB mengatakan bahwa ada beberapa serangga sekarang ini sudah kebal dari obat-obat. Jadi seperti obat-obat yang disemprotkan hama-hama sudah kebal, sudah tidak mempan. Pasti apa sekarang umat manusia? Coba bukaan akalmu sekarang. Sudah tidak mempan, kebal. Seperti obat nyamuk, sekarang sudah disemprot nyamuk, nyamuk juga hidup. Ya kelengker sebentar, bangun lagi. Ini sekarang sudah ada gejala-gejala bahwa manusia ini akan kewalahan menggunakan akalnya tok, tidak pakai mengangkat tangan mohon daripada Allah, tidak akan pakai membaca surat kirimannya Allah kepadanya, kewalahan dia. Tapi orang yang sombong itu biasanya semakin kewalahan semakin dia ngempet. Orang sudah dasar congkak. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Fir'aun juga begitu. Nanti kalau sudah di sini, kalau sudah mau, baru nanti dia panggil Tuhan. Ya ini soalnya. Jadi orang itu sekarang sudah berasa. Barat sama barat ini sekarang sudah mulai tidak cocok. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka, kamu kira satu hati. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak. Kami Allah tahu bahwa hati mereka centang perenang. Sekarang masing-masing sudah mempunyai pendirian-pendirian sendiri-sendiri. Inilah masalah tabligh dan kemerdekaan berpikir melalui Islam. Kemudian kemerdekaan bergerak dalam rangka taat. Seorang mukmin dibenarkan oleh Allah bergerak. Jadi kita malah diperintah fasiru fil ardi, supaya kamu tidak cupet pandanganmu wahai mukmin, supaya kamu tidak sempit pikiranmu. Ayo keliling di duniaku. Fanduru, kamu lihat bagaimana akibat-akibat orang-orang yang kafir, bagaimana tempat-tempat bekas orang-orang yang ingkar pada Allah. Nanti kamu akan lebih sedar, akan lebih mengerti. Kamu diberi kebebasan. Kalau orang-orang dan agama lain kadang-kadang baca buku saja tidak dibolehkan kalau tidak izin dengan guru.
Tidak boleh baca buku yang lain. Kalau umat Islam tidak khawatir, tidak ada lebih dari Quran. Karena itu tidak ada paksaan dalam mengikut agama. Buat apa kita paksa orang mengikut agama? Untuk apa kita paksakan orang? Sudah jelas kita punya kebenaran gamblang. Seperti orang punya berlian 100 karat air laut. Buat apa saudara paksa orang beli? Cuma asal berani, harganya saja sudah tahu bahwa ini barang tidak perlu dipropagandakan. Sudah jelas. Dia mempropagandakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, kita dibenarkan berjalan dan keliling, bergerak. Jadi saudara mau ke Jakarta dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka melihat-lihat kebesaran Allah, lihat-lihat apa yang diciptakan oleh Allah, maka saudara diharuskan. Beginilah Islam menyusun kemerdekaan kita, dan dengan demikian kita semakin merasa bahwa kita sebenarnya bebas dari kungkungan setan, dari kungkungan hawa nafsu, bebas dari mendewakan dolar dan dinar, bebas daripada mendewakan kedudukan dan kursi, bebas daripada congkak dan lain-lain. Jadi kita betul-betul manusia hur, kata istilah kritik dalam Islam. Saudara-saudara, saya kira dengan demikian maka isi daripada diktat yang ke-50 sudah saya terangkan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan dibaca atau diajukan langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada. Nah, kalau tidak ada, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Maka lebih jelek lagi, seperti kata-kata daripada Khairul Anwar, aku adalah binatang buas, manusia jalan, gadis telanjang bulat dan lain-lainnya. Jadi sajak memang kadang-kala baik, kadang-kala tidak baik. Kalau sajak memuji Nabi SAW, maka ini ada hadisnya, dibenarkan. Sajak dengan irama khas, seperti Ka'ab bin Zuhair waktu dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah SAW karena gangguannya kepada Rasulullah SAW. Sesudah Rasul masuk ke Makkah, Ka'ab bin Zuhair datang bertobat, mau masuk Islam. Lalu beliau minta izin daripada Rasulullah, saya akan membawa satu sajak ya Rasulullah. Tentu saja sajak di waktu itu dibaca dengan iramanya khas. Rasulullah SAW mempersilahkan dia. Mulailah dia kata-kata, dia keluarkan sajaknya yang berawalan banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yubda maqbulu wa ma su'adu wadatal baini idbarahat illa aghanna ghadidhat tarfi maqhulu, sampai pada titik dia berkata, inna rasula umbi'tu anna rasulallahi aw'adani والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. Rasul berkata, stop, kamu jangan bilang min suyufil hind, bilang min suyufillah mas'ul. Lalu dirubahnya saja. Kata-kata ini saya kira menjadikan orang iba tidak kalah dengan sajak yang saudara sebut. Without music, without instrument, tidak pakai alat-alat musik, tidak pakai gitar, tidak pakai banjo, tidak pakai itu suara-suara yang semuanya dimasukkan dalam listrik sehingga membisingkan telinga lebih banyak. Jadi masalah ini sekarang kita mesti tinjau dari kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada jelas bahwa yang populer adalah musik-musik pop. Musik pop itu dibawa oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok hipis atau semi hipis, atau orang-orang yang betul-betul dikatakan amoral. Kalau itu keluar dan terbit dari perasaan seorang yang amoralis, ya sudah jelas akan membawa akibat kesitulah jurusannya. Setidak-tidaknya yang mendengar itu bisa geleng-geleng kepala atau angkat kaki, turun kaki, dan kadang-kadang mengikut tepuk
seperti sudah benar-benar tidak serius. Jadi kalau sudah sampai ke situ, maka sebenarnya masalahnya kenapa kita tidak ambil suara-suara indah yang langsung ada hubungannya dengan Allah. Apa itu suara indah? Segala suara yang asli dari bernyawa atau yang tidak bernyawa, makhluk, itu sebenarnya musik, tapi tidak instrumental. Seperti suara perkutut. Kalau sudah dari jauh mendengar suara burung terkuku atau perkutut, atau burung dara, atau ayam yang berkokok di waktu fajar atau sebelum fajar, itu sebenarnya bisa menangiskan orang ahli tasawuf. Lebih daripada 1000 viol dan 1000 konser yang ada di situ, ada 500-600 biola. Dia mendengar ini langsung dia berbicara dengan Allah. Seakan-akan dia, malah ada orang mengatakan ini perkutut, kadang-kadang suaranya dari jauh, khairun lakum, khairun lakum, khairun lakum, diterjemahkan macam-macam. Ini yang ada artinya. Kalau musik, dia malah mengingatkan dia kepada yang memegang mic. Itu biasanya, maaf-maaf, perempuan. Dan perempuan membuat gaya tertentu. Lalu yang mendengar suara perempuan, setidak-tidaknya ada emosinya terpengaruh oleh sesuatu. Apalagi kalau suaranya dilenggak-lenggokkan secara sengaja. Inilah yang saya katakan lebih mirip membawa kita kepada yang tidak serius. Adapun hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya atau tafsir-tafsir para ulama, saya bisa wujudkan dalam satu diktat khaus mengenai musik dan alat. Dan kalau orang bilang dia bisa menangis daripada suara yang saudara sebut tadi, sudah tentu orang bisa menangis juga daripada suara Stille Nacht yang dipakai oleh seluruh kaum Katolik dan Kristen di waktu Kerstmis, itu lahirnya Yesus. Lagu Stille Nacht menangiskan orang. Namun apakah tiap yang menangiskan sudah pasti baik? Emosional memang mempengaruhi, tetapi moral dan agamis ini ada flek-fleknya. Yang pengaruh kena flek. Tidak baik satu pengaruh yang membawa flek. Baiklah, kalau ini umpamanya masih saudara Husin perlu umpamanya masih ingin menanyakan dalam hal-hal seperti begini, saya kira sebaiknya ditunda sampai saya ada waktu membawa hadis-hadis atau asar para ulama tentang masalah musik. Dan umat Islam, khusus ini last but not least, akhir tapi tidak kalah pentingnya daripada yang pertama, umat Islam dewasa ini umat yang harus prihatin, umat yang harus memperhatikan apa kekurangan-kekurangannya. Belum sampai kepada musik mesti ditabung. Sebab kita dalam serba kekurangan. Ekonomi masih berantakan, ukhuwah Islamiyah masih berantakan, dan ilmu pengetahuan kita belum mencapai apa-apa. Akhirnya masalah-masalah tretek bengek masih belum kita bereskan, lalu kita pegang satu gitar menyanyi dengan gitar. Ini sebenarnya agak sedikit melampaui batas-batas wajib minimal dari seorang muslim. Kalaupun tidak ada masalah fatwa ini haram atau halal, serius atau tidak serius, ini saja sudah dilihat orang tidak pantas. Kalau kita ikut lincah dan jingkrak mendengar satu musik pop, kita belum punya apa-apa, kita punya barisan masih belum teratur, jum'iyah kita masih akhir, dan ulama kita masih dalam keadaan semi bangkrut, dan segala itu masih, saya kira saudara-saudara, lebih baik, lebih afdal kalau kita zikrullah dulu sambil mendengarkan suara-suara yang seperti tadi saya sebut. Suara ombak laut yang menderu-deru mengempaskan dirinya di pantai, itu musik itu hidup, itu ada roh. Saya sendiri pernah mengalami suara pokok la ilaha illallah, pokok cemara yang tinggi-tinggi itu apabila kena angin di tengah alun-alun itu, saya mendengar suaranya seperti seakan-akan ada ekspres liwat. Suaranya itu aneh gitu. Itu satu musik, itu irama ajib. Tapi inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Dan itu menunjukkan adanya kekuasaan Allah dan keindahan Tuhan. Betul-betul saya kalau mendengar suara terkuku atau burung-burung yang lain atau lagi cicak rowo atau apa, saya kok seperti saya ikut dengar ini zikir. Betul.
Saya tidak melampaui dan tidak melebihi. Entah lain orang, apa saya terlalu sensitif, apa sebenarnya memang begitu. Karenanya sampai kasetnya Cicak Rowo katanya dijual sampai 700 entah berapa. Wallahu a'lam, benar apa tidak. Saking indahnya itu suara. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak ketemu dengan segi-segi pertemuan di mana masalah musik harus ditinjau dari segala segi dan yang objektif, ya, tidak daripada pemuja Beethoven dan Chopin atau Bach dan lain-lainnya. Juga itu hasil daripada seni-seni barat. Picasso, Rembrandt mempunyai cara abstrak dan gambar-gambar yang bilang mesmerisme dan lain-lainnya. Itu mungkin oleh kita menganggap itu tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kita tidak merasa sampai begitu besar. Saudara-saudara, saya kira mudah-mudahan dalam soal ini kita sama-sama mendapat pengetahuan dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menemukan yang benar. Mari kita bersama-sama pertama membaca Fatihah untuk kemenangan umat Islam dan beresnya masalah umat Islam di dunia. Al-Fatihah. المصطفى